Selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Melania Nango. Saya dan dua teman saya yaitu Priska Naja dan Wiwin Ngoel akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat pembayaran. Dan kami mengambil contoh di suatu daerah yang ada di NTT, yaitu di Kabupaten Manggarai Timur. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu alat pembayaran. Alat pembayaran merupakan alat yang digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, dapat juga berbentuk non-tunai. Bentuknya juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, mulai dari barter pada zaman dahulu hingga berganti menjadi uang. Namun fungsi dari alat pembayaran tersebut tetaplah sama, yaitu pembayaran transaksi yang harus dibayarkan haruslah sesuai dengan nilai transaksi tersebut atau nilai-nilai yang sudah disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Alat pembayaran itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Yang pertama, alat pembayaran tunai, yaitu alat pembayaran yang paling konvensional yang bisa kita temui sehari-hari menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Di Indonesia sendiri, yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Melalui Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, pembayaran menggunakan uang kartal memang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah digunakan untuk bertransaksi dengan nominal yang kecil. Yang kedua, alat pembayaran bersifat non-tunai. Alat pembayaran non-tunai ini adalah seluruh alat pembayaran selain tunai atau selain uang kartal. Alat pembayaran non-tunai atau uang giral biasa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan pembayaran menggunakan uang kartal. Di Indonesia, yang berhak untuk menerbitkan uang giral adalah seluruh bank umum kecuali Bank Indonesia. Di Manggarai Timur, saat ini uang tunai masih menjadi pilihan utama saat ingin bertransaksi, sebab masih banyak diperlakukan untuk membayar sesuatu yang nominalnya kecil seperti tarif parkir. Sedangkan untuk penggunaan uang non-tunai masih sangat minim karena fasilitas dan jaringan yang kurang mendukung. Masih banyak masyarakat juga yang belum memahami cara atau penggunaan uang non-tunai tersebut. Proses transaksi menggunakan uang tunai di pasar tradisional akan digambarkan seperti contoh berikut ini. Kelebihan dan kekurangan bertransaksi menggunakan uang tunai. Yang pertama, lebih mudah. Di Manggarai Timur saat ini masih banyak sekali tempat yang tidak menerima pembayaran selain menggunakan uang tunai. Tidak cuma itu, seringnya ada gangguan jaringan membuat pembayaran non-tunai semakin sulit untuk dilaksanakan. Yang kedua, risiko berutang kecil, yaitu membawa uang tunai kemungkinan untuk berutang itu kecil, sebab kamu akan berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuanganmu saat itu juga. Yang berikut, yang ketiga, risiko kriminalitas. Uang tunai rawan tindakan kejahatan seperti dicopet, dirampok, atau dilapak secara langsung. Maka dari itu, lebih baik bawa uang cash cukupnya saja. Gampang hilang. Menyimpan uang tunai biasanya akan lupa dan malah terselip sehingga bisa hilang. Yang berikut, 5. Kurang praktis. Dengan membawa uang tunai, kamu harus siap untuk mengisi dompetmu dengan uang dan bisa bertambah berat dan tebal. Maka dari itu uang tunai bisa dikatakan kurang praktis. Terima kasih. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.